Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna Hernawati dari kelas X5H ya. Nah, di sini saya akan mewawancarai salah satu rekan saya yang termasuk salah satu orang yang saya kagumi. Nah, kenapa saya kagumi? Karena beliau salah satu orang yang memotivasi saya juga menjadi salah satu orang yang mandiri gitu ya. Nah, saat ini beliau bekerja di salah satu perusahaan produksi di Cikarang gitu. Boleh Mbak perkenalan dirinya? Dengan Mbak siapa? Maaf. Mbak Novi. Novi Agustin ya. Ya. Sebetulnya kita udah kenal lumayan lama. Jadi dulu sempat satu sekolah SMA, terus apa sih pisah beberapa tahun gitu ya, baru sekarang ketemu lagi gitu. Nah, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, boleh ya? Boleh, Ah, silahkan. jadi yang pertama yang mau saya tanyakan ke Mbak Novi, alasan alasannya kenapa harus bekerja di luar kota gitu, kenapa enggak di kampung? Oh ya, sebelumnya kita sama-sama dari apa, sama satu daerah gitu ya, asalnya sama dari Kabupaten Ciamis, cuman kita sama-sama kerja di Cikarang gitu. Nah, untuk Mbak Novi sendiri, kenapa memilih kerja di Cikarang, kenapa nggak di Ciamis aja? Alasannya kenapa? Yang pertama karena setelah lulus eh, saya kayak searching gitu Mm-mm. tentang kayak perusahaan-perusahaan yang besar tuh Mm-mm. ada di mana aja sih. Nah, salah satunya itu kan Cikarang. Kita tahu sendiri kalau Cikarang itu adalah kota industri. Jadi Oke. ya saya memilih Cikarang gitu. Oke. Terus kenapa memilih buat kerja gitu, sementara kan banyak dari teman-teman kita dulu nih yang masih SMA sudah berkeluarga gitu, kenapa nggak memilih untuk menikah aja gitu di usia muda, kenapa harus kerja gitu kan? Ya sebenarnya mau sih kayak nikah kayak yang lain, cuma Hmm. kan umur saya juga masih muda ya termasuknya. Oke. Dan kalau misalkan untuk menikah muda tuh butuh apa ya, kayak butuh mental yang lebih kuat lagi gitu. Terus ya mental saya belum kuat buat itu, dan belum Gak ada. segampang itu gitu ya. Iya, harus ada calonnya juga Oke. kan. Belum ada calon ya. Oke. Kalau untuk saat ini kan kerja di salah satu PT produksi ya kan di Iya. Cikarang. Nah, sementara yang saya tahu, karena saya juga sebenarnya pernah ngalamin juga kan, ngelamar kerja, cuman ngelamar kerja di eh, pabrik produksi gitu kan, sama cuman nggak keterima gitu kan. Nah, menurut saya kan itu lumayan sulit buat masuknya gitu, dan juga untuk kerjanya itu perlu mental sama fisik yang kuat gitu kan. Nah, kalau untuk Mbak Novi sendiri, kerja di bagian produksi itu kerjanya gimana aja gitu kan, gambarannya boleh nggak diceritain? Untuk singkatnya sih, ya mungkin teman-teman juga tahu ya kalau misalkan di produksi itu emang butuh kekuatan fisik sama Ya. harus kuat sih. Mm-mm. Itu soalnya kan kalau di pabrik itu rata-rata pasti berdiri Mm-mm. berjam-jam lamanya. Kerjanya berdiri gitu ya. Iya, berdiri berjam-jam. Terus kerjaannya beda-beda sih, ada yang berat ada yang enggak. Kebetulan aku di bagian yang lumayan berat. Uh-uh. Terus kenapa sih aku bisa bisa bertahan gitu? Uh-uh. Kenapa alasannya tuh? Ya aku menikmatin aja sih. Oke, dinikmatin ya. Mm-mm. Kalau untuk orang tua sendiri gitu, sebenarnya mengizinkan gak sih untuk kerja jarak jauh begini gitu kan, pisah dari orang tua kan, jauh ngekos sendiri gitu kan, hidup mandiri sendiri. Sebenarnya sebenarnya ada rasa takut nggak sih gitu anaknya jauh gitu, Ya pastinya takut. sebagai orang tua ya. Semua orang tua pasti ngerasa takut, cuma
kebetulan ya dari zaman aku SMK tuh aku udah ngekos. Iya. Jadi orang tua tuh kayak udah percaya sama gitu ya. aku. Iya. Oke. Nah kalau untuk Mbak Novi sendiri ada nggak sih rencana untuk pindah kerja dalam ke bidang lain gitu selain di profesi yang sekarang ini nih yang lagi dijalanin kan di pabrik di bagian produksi gitu kan ya, ada nggak sih rencana buat pindah profesi lain gitu? Pengen sih pindah, cuma ya sekarang lagi ngejalanin ini, ya makanya dijalanin aja yang ini gitu. Oke. Kalau untuk motivasi sendiri nih, untuk Mbak Novi sendiri, motivasi apa yang sampai sekarang bikin Mbak Novi sendiri semangat buat kerja terus gitu? Yang pertama pasti orang tua. Oke. Yang kedua ingin membahagiakan diri sendiri pastinya. Diri sendiri dulu ya. Iya. Ya menikmati masa muda aja sih sebelum berkeluarga gitu. Iya, betul. Oke. Nah untuk pesan kepada anak-anak yang baru lulus sekolah nih, yang udah memimpikan nikah muda padahal masih bisa menikmati gitu kan, kerja dulu gitu kan, cari uang dulu, apa nih yang mau disampaikan kira-kira dari Mbak Novi sendiri? Hidup itu kan pilihan ya. Mungkin ada yang mau langsung nikah atau enggak, cuma kalau yang aku alami sendiri ya enak aja sih, kayak menikmatin dulu, tahu rasanya nyari uang, tahu rasanya capek kerja tuh kayak gimana. Ya gitu deh, kamu bakalan tahu arti hidup sesungguhnya setelah kamu tuh terjun langsung gitu, kayak ngerasain susahnya cari uang gitu ya. Iya gitu, susahnya cari uang kayak gimana. Oke, mungkin itu aja ya yang bisa saya tanyain ke Mbak Novi gitu ya. Mudah-mudahan podcast saya bermanfaat untuk kalian semua yang nonton. Terima kasih sebelumnya Mbak Novi sudah bersedia untuk saya wawancara gitu ya. Itu aja yang bisa saya tanyakan ke Mbak Novi. Pesan dari saya untuk adik-adik saya yang baru lulus sekolah SMK, yang sekarang lagi nyari kerja terutamanya ya, apalagi di situasi pandemi sekarang seperti sekarang ini, jangan gampang menyerah gitu ya, terus berusaha buat nyari kerja. Rezeki insya Allah udah ada yang ngatur. Terus berusaha yang penting, sama percaya, yakin pasti dapat kerja gitu kan. Saya yakin dalam situasi sekarang mencari kerja itu malah lebih sulit daripada dulu zaman saya gitu kan. Padahal saya juga ngerasa dulu juga emang lumayan sulit gitu, tapi terus berusaha dan percaya sampai dapat kerja ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.